Halo Mas Bro, kembali di channel saya, channel Joko Hari-hari biasa alias Haryanto. Ya, oke, teman saya barusan membawa ini ya, Yamaha Gear Up Gear 125. Kemudian ini motor saya sendiri yaitu Vario 150 tahun 2015. Oke, yang mau saya compare itu bukan compare ya, perbandingan secara fisik itu dari dimensi atau stylenya seperti apa dari motor ini. Kita lihat ya, mulai dari ini ya. Dari dimensi kita lihat dulu. Oke, pelan-pelan tapi pasti. Nah, kalau dari dimensi, kenapa saya compare di motor yang lama ya, karena punyanya ini Mas Bro ya. Ntar mungkin kedepannya saya compare dengan motor saya yang baru ya, Vario yang baru, atau mungkin motor-motor Honda yang lain. Jadi perbandingan antara Honda dan Yamaha. Oke, dari apa ya, dari desain dulu deh. Ada style desainnya, kita lihat style desain dari Vario 150 2015, sedangkan Gear ini 2020. Oke, kalau dilihat dari stylenya itu, Vario itu memang desainnya memang bagus ya. Dari awal dulu saya suka Vario karena desainnya bagus, kemudian terlihat seperti sangat high tech banget desainnya. Kemudian memang desainnya itu memang banyak disukai oleh orang konsumen pada umumnya di Indonesia. Stylenya memang apa ya, ke high tech, kenyamanan, elegan seperti itu ya, luxurious. Sedangkan untuk Yamaha Gear di tahun 2020 ini itu desainnya itu, kalau saya bilang ini adalah NMAX versi mininya. Kalau Mas Bro nggak percaya, Gear Up itu kayak NMAX versi mininya. Kenapa? Ya versi Matic-nya, versi Matic kecilnya. Kenapa? Karena dari desain sayapnya ini ya, desain sayapnya ini itu mengadaptasi dari desain Maxi Scootic ya, NMAX, Lexi gitu ya, X-Max gitu. Lihat. Kemudian penempatan lampu seinnya juga terlihat seperti itu, sama seperti kayak punyanya Aerox, punyanya NMAX gitu ya. Nah, itu bukti bahwa Gear ini memang DNA-nya itu ke arah Maxi Scootic. Teman ini versi mini, sekali lagi ya, versi mini, nggak bisa disebut sebagai Maxi Scootic karena cc-nya cuma 125 ya. Maxi Scootic tahu saya itu yang ini ya, bukan yang apa, bukan yang kecil, sekitar ya minimal 150 lah. Nah, mengambil gen dari NMAX setahu saya, menurut saya itu mungkin karena Yamaha itu bisa jadi ingin mengulang kesuksesan Yamaha NMAX di Gear 125. Nah, tapi kalau saya lihat Gear ini memang menyasar ke arah lawannya, itu ke arah Beat series ya, entah itu Beat Street ataupun Beat yang seperti biasa. Karena kenapa saya bilang seperti itu, karena di Gear Up ini sudah disertai dengan jok apa itu, decknya ini lebih luas ya. Kemudian ada untuk tempat penaruh naruh barangnya ini ada dua, dan memang semi adventure lah ya, semi apa ya, matic untuk pakai seruntulan lah ya, pakai seruntulan, tapi desainnya ala NMAX, ala masih Scootic. Lihat headlampnya ya kan, kalau NMAX kan di tengah itu kecil, ini gede ya. Cuman karena Scootic kecil ya, jadinya didesain semini mungkin, disesuaikan dengan harganya. Tapi kalau saya Gear Up ini, saya pernah memakainya itu asli Mas Bro ya, cuman saya nggak pernah videoin. Tapi waktu itu saya pakai di bypass Ida Bagus Mantre. Gear Up itu sampai 100 km per jam itu cepet naiknya, dan mesinnya memang bagus. Itu kenapa? Karena ada nih Blue Core ya. Oke, promosi untuk Yamaha sekarang selesai. Sekarang balik lagi ke motor saya sendiri, Vario ya. Vario saya dapetin ini 2015 Oktober ya. Sekarang sudah mau ganti plat, udah 5 tahun. Tapi yang saya suka dari Honda adalah desain PCX desain PCX, desain
Vario 150 2015 ini sampai sekarang masih terlihat bagus. Itu artinya desainnya Honda nggak bisa diremehkan ya. Oke, itu soal desain ya. Stylenya beda ya. Ini luxurious, ini yang matic sporty lah ya. Walaupun ini memang agak lebih membulat, desainnya agak lebih membulat, semi membulat. Kalau ini runcing kalau di Vario. Nah, kalau dilihat stangnya di situ, lihat sama Mas Bro ya, tingginya ya. Stangnya terlihat sama. Jadi bisa saya pastikan bahwa posisi riding PCX lagi Vario itu ini sudah enak banget. Menurut saya sudah enak sesuai dengan kebutuhan harian. Kalau PCE kalau Vario ya harus 50. Tapi kalau untuk yang gear, nah posisi ridingnya itu saya waktu menaiki itu sama seperti kayak saya menaiki motor Soul GT 125 Eagle Eyes ya, tahun-tahun berapa ya, tahun 2002 sampai 2014 tuh, mirip-mirip seperti itu ya. Jadi memang mungkin itu ciri khasnya Yamaha ya, ciri khasnya Yamaha. Cuman di sini yang bikin beda itu antara gear 125 dengan Vario itu joknya ini. Kalau joknya dari gear ini agak landai, seret. Kalau Vario itu wah agresif banget, naik seret gitu. Nah, saya itu suka yang runcing-runcing kayak gitu itu ya. Kalau gear up ini memang desainnya sporty, dibikin landai. Sekali lagi saya bilang bahwa dia tuh kayak mini NMAX-nya lah. NMAX kan nggak mungkin nungging ya. NMAX kan nggak mungkin nungging, dia nggak begitu nungging. Jadi memang landai-landai begitu. Mungkin maksudnya untuk kenyamanan ya. Tapi bukan berarti Vario nggak nyaman. Vario nyaman banget. Buktinya saya 5 tahun Mas Bro, nggak saya jual-jual. Ya bukan karena nggak mau jual, karena memang sayang banget ya. Nggak ada tunggale Mas Bro. Kalau menurut saya, kalau saya bilang itu nggak ada tunggale. Nah, kalau yang Vario ini memang karena zaman dulu ya belum ada port charger. Zaman 2015 itu orang smartphone masih nggak begitu mobiling untuk keperluan mendesak ya. Kalau nggak seperti sekarang dikit-dikit mobile, jadi harus ada port charger. Kalau ini gear up ini, gear 125 sudah dikasih port chargernya ya. Nah, walaupun memang port chargernya dari gear ini harus butuh port lagi nyolokin di sini Mas Bro. Kali nggak bisa instan. Kalau yang terbaru di mana itu? Di motornya PCX kalau nggak salah ya, itu USB-nya ya. USB-nya chargernya ini sudah bentuk USB, jadi udah nggak butuh tempat gini lagi ya, udah nggak butuh tempat perantara lagi di Scoopy, di PCX seperti itu. Nah, kita lihat speedonya sekarang. Nah, memang sekali lagi bahwa speedo untuk desain dari Honda ini memang masih bagus sampai sekarang. Bahkan bentuk spionnya pun nih, spionnya masih bagus ya. Maksudnya itu desainnya masih bagus. Lihat bentuk lekukan dari Vario ini memang masih bagus sampai 2021. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 24 Februari 2021. Itu desain seperti ini masih sangat relevan ya. Sangat relevan banget. Artinya masih bisa bersaing dengan desain zaman sekarang. Untuk yang gear ini memang tahun 2020 desainnya ya. Jadi dibikin simple ya. Masih ini ya, masih jarum ya. Ya sama kayak gini, masih jarum. Cuman kalau yang di Vario ini ada digitalnya. Kalau ini masih analog semua ya. Ya mengusung ciri khas masing-masing ya. Karena dari harganya udah beda. Ini Vario ini dulu saya beli itu di Bali sekitar harganya 24-an kalau nggak salah. Kalau yang ini sekitar 16. Mas, gear ini regane piro iki? 16 ya? 16 jutaan. Jadi bayangin 16 sama 24 yang beda ya. Pastinya fiturnya maksudnya itu ada beberapa komponen yang dikurangin. Tapi gear ini dengan harga 16 sudah dapat port charger. Tapi ini tahun 2021 Mas Bro. Ini kan 2015, waktu itu belum ada Matic yang ada pakai port chargernya ya. Oke. Ke joknya. Nah, joknya ini saya udah 5 tahunnya, dedel dikit ini nggak apa-apa, pemakaian. Ini joknya Vario. Ini Varionya kayak lancip. Memang saya suka. Dan ini landai. Kalau bagian lampu belakang, nah bukan lampu belakang, ini
behelnya aja, behel dari Vario itu masih di tahun 2015 dibuatnya ini, dan sekarang sudah 2021 masih bagus modelnya pun, maksudnya dari segi modelnya pun masih sangat long last itu ya, keren lah untuk Vario. Makanya saya suka Vario yang ini ya. Nah, untuk gear yang 125 ini kayaknya ini ya warisan leluhur, artinya warisan dari gen-gen Mio itu kebanyakan pakai modelnya seperti ini ya, tapi yang menyesuaikan. Tapi kalau ini dipakai lancip-lancip kayak gitu ya ora cocok ya, cocoknya kayak gini nih ya. Jadi memang ini hanya untuk perbandingan dari desain, bagaimana sih Vario saya ini ternyata masih bisa bersaing nih dengan desain motor tahun 2020, walaupun memang beda ini ya. Ini kan harganya di atas 20, ini kan harga 16. Pastinya dari soal desain itu memang sudah disesuaikan dengan harga. Nah, kalau yang peleknya itu kayak saya suka banget pelek dari ini Vario 150 tahun 2015 saya ini udah keren. Ini terkeren sampai sekarang masih keren ya peleknya ya. Masih keren. Bentuk peleknya masih keren. Nah, ya. Sedangkan untuk gear ini masih menggunakan zaman dari Shinobi terdahulu ini. Pelek dari gear up ini masih menggunakan dari warisan Shinobi Hokage, dari Hokage pertama sampai sekarang Hokage ke-7 masih menggunakan pelek ini, Mas Bro. Ini warisan dari Mio memang. Ya. Jadi khas dari Yamaha di sini ya. Untuk bannya ya beda lah ya. Untuk bannya memang gear 125 ini memang lebih kecil dibandingkan Vario, karena kubikasinya juga beda. Ini 125, sana 150. Yes. Kalau posisi riding ya jangan di ini ya, lebih pendek, sebenarnya lebih suka yang gear sih karena pendek ya. Saya kan pendek. Nah, enak. Kalau Vario ini terlihat lebih bantet, lebih gede ya, karena kan 150 cc, butuh bodi yang menyesuaikan. Nah, loh kok podo ya, mirip-mirip lah Mas Bro ya, tapi kayaknya joknya Vario ini lebih gede dibandingkan gear 125. Oke Mas Bro. Nah, kalau dari belakang gini kan keren banget ya, sip. Nah, bedanya udah kelihatan ya antara ini sama ini. Sip ya. Oke, itu saja ulasan gak jelas dari saya tentang bagaimana desain Vario ini masih bisa bersaing. Desain tahun 2015 masih bersaing dengan tahun 2021. Ini Vario saya dengan gear yang tahun 2020 baru meluncur di Indonesia. Tapi sekali lagi beda genre. Kalau Vario itu lebih ke arah elegan, luxurious, dan kenyamanan serta kayak high tech gitu ya. Tapi kalau yang gear 125 itu lebih ke sporty karena dia ke arah kelas-kelas NMAX ya, ke arah kelas-kelas NMAX yang sporty ya. Lihat aja pipinya, lampu seinnya, lampunya itu ke arah-arah NMAX. Oke Mas Bro, itu saja ulasan dari saya, lumayan lama ya. Oke, jangan bosen-bosen dan jangan lupa subscribe channel saya Joko Haryanto. Akan banyak ulasan-ulasan, bukan cuma ngulas motor tapi ngulas yang lainnya juga. Terima kasih. Selamat beraktivitas.